Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, mahasiswa kelas komunikasi data. Mari kita lanjutkan materi kita, ya kan, sebelum UAS, ya. Di mana kalau saya cek ternyata Vicon saya sudah 7 kali. Dan berarti saya tinggal sekali lagi Vicon ini ya. Nah, saudara-saudara, mungkin atau juga insya Allah minggu depan itu akan saya adakan sekali lagi Vicon ya kan untuk penjelasan ujian akhir semester supaya nanti Anda prepare dengan lebih bagus ya dalam mengerjakan soal ya. Dan habis itu nanti tunggu waktu info dari saya ya. Nah, saudara-saudara, salah satu daripada perkembangan eh, teknologi jaringan komputer ini adalah berkembang yang namanya NEAS atau Network as a Service ya. Nah, seperti kita ketahui saudara, jaringan ya komputer itu ada yang selalu namanya adalah pelayan dan juga ada yang namanya dilayani ya. Pelayan dan juga yang dilayani ya. Pelayan ini saudara-saudara ya dinamakan di dalam teknologi jaringan kita adalah server ya. Di mana server ini macam-macam bentuknya ya di era sekarang ini kan, apalagi sudah era artificial intelligence saat ini ya. Ada itu service web, web service, mail service, ya, ada data service, ada application service, ya, ada multimedia service, ya, dan juga berbagai macam service-service yang lain. Sehingga apa, saudara-saudara? Sehingga server saat ini ya itu berkembang dengan utilitas yang sangat pesat sekali. Apalagi saat ini juga sudah ada yang namanya itu service ya kan dalam bentuk IoT. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu teknologi informasi di level application ini gitu ya. Ini sudah sangat besar sekali dan juga sangat pesat sekali gitu ya. Apalagi dengan yang ada yang namanya itu AI ya. Di mana AI ini ya, tidak boleh berhenti untuk belajar agar dia semakin cerdas ya. Seperti kita ketahui saudara-saudara, artificial intelligence ini menggunakan algoritma atau model pembelajaran ya. Itu adalah LLM, Large Language Model, di mana LLM ini ditaruh di implan di dalam server khusus ya kan untuk pembelajaran ya. Pembelajaran dalam arti kan dia harus terus belajar ya, belajar mengenali sumber-sumber online dalam bentuk database, dalam bentuk web, dalam bentuk apa teks-teks ya, yang itu atau juga data-data multimedia ya, yang bisa dibaca, dikenali, direcognize oleh yang namanya itu platform artificial intelligence ya, seperti misalkan ChatGPT ya atau juga yang lain ya. Sehingga saudara-saudara gitu kan, service ini harus dikelola ya. Pelayan atau server itu harus membuat satu konsep pengelolaan yang spesifik ya. Tidak bisa gitu kan server itu bisa melayani semua aplikasi ya, itu karena sangat berat sekali bagi server. Sehingga server ini gitu kan dibuat rancangan sebagai pelayan yang memberikan service atau layanan secara khusus terkait dengan kebutuhan tertentu ya. Ada web service, nah, maka dibuatkanlah server untuk web service ya. Kemudian mail service berarti dibuat server untuk mail service ya. Kemudian juga server untuk storage ya, itu juga dibuat khusus server untuk storage ya dalam bentuk cloud misalkan ya. Kemudian juga server untuk yang lain-lain semuanya. Nah, pengaturan daripada layanan tadi itu saudara dalam bentuk servers ya itu akhirnya dibuat secara itu secara alokatif ya, secara teralokasi ya, dinamakan sebagai namanya adalah network as a service ya. Jadi NAS ini adalah sebetulnya adalah teknologi ya, infrastruktur jaringan komputer ya yang dibuat secara virtual ya atau secara cloud ya yang itu memiliki kegunaan secara spesifik. Sehingga apa? Sehingga nanti dia, karena dia dibuat secara spesifik ya, sebagai contoh adalah Anda belanja ke warung ya atau belanja ke toko barang. Kalau toko barang itu menyediakan barang khusus tertentu, itu kita enak, cepat ya. Kita belanja ke warung misalkan saat ini lagi ramai LPG kan.
warung khusus jualan LPG. Ya, berarti kalau kita ke warung tersebut pasti kita mencari barang yang namanya LPG. Ya, kita nggak mungkin mencari cabai atau yang lain. Karena apa? Karena warungnya sudah dedicated menjual LPG. Nah, bayangkan kalau misalkan barang ini ya LPG tadi dicampur dengan barang-barang yang lain ya. Di situ ada sepatu, ada sandal gitu kan. Kita mau beli LPG, orang lain juga beli barang yang berbeda sehingga terjadi yang namanya antrian ya. Antrian yang bisa mengganggu layanan tadi itu ya. Ini salah satu contoh bahwasanya gitu kan dedicated atau juga service yang teralokasi tadi itu sangat penting diatur, dikelola gitu kan sehingga memberikan kecepatan dalam hal layanan seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, nah jadi di dalam itu infrastruktur jaringan komputer ya ini harus dikembangkan menjadi satu konsep cloud ya karena infrastruktur jaringan komputer itu sangat mahal ya, sangat mahal dan juga sangat besar sekali ya resource pendukungnya ya. Sebagai contoh adalah misalkan data center ya, data center itu ya itu resource ya kan sebagai teknologi untuk penyimpanan data ya kan itu tidak hanya cukup server ternyata dibangun di sana ya, server dengan ukuran yang sangat besar sekali, dibutuhkan juga infrastruktur-infrastruktur yang lain. Misalkan untuk security-nya ya, untuk katakanlah pengelolaan itu listriknya ya yang tidak boleh mati ya karena data center itu kan harus hidup terus ya, dia berisi database yang harus dikoneksikan dengan server-server yang lain sehingga tidak boleh itu ada yang namanya isu keamanan yang berbahaya dan juga tidak boleh betul ada gangguan listrik ya karena ini adalah perangkat elektronik digital yang itu bekerja secara terus-menerus. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga server seperti ini gitu kan itu sangat mahal ya dari sisi infrastruktur ya. Dari sisi itu operasinya juga sangat mahal sekali ya karena dia membutuhkan alokasi ya ruangan dengan desain tertentu ya dengan desain sistem pendukung kelistrikan yang itu sangat handal ya. Sehingga pas saudara-saudara sehingga infrastruktur jaringan itu akhirnya bisa dikembangkan dengan virtualisasi ya dengan suatu konsep yang namanya VPN Virtual Private Networks ya di mana VPN ini gitu kan nanti dilengkapi dengan protokol yang bisa melakukan switching ya bergantian antara server satu dengan server yang lain ya terintegrasi kan melalui satu konsep namanya multi protokol label switching ya dan juga untuk keamanan bisa dilengkapi dengan firewall ya sehingga bisa bisa dijaga tingkat keamanannya ya. Jadi NEES ini sebagai infrastruktur jaringan ya itu memanfaatkan itu paling tidak tiga hal ini ya VPN ya Virtual Private Networks ya multi protokol label switching ya dan juga keamanan atau ya seperti yang kita umum ketahui adalah firewall seperti itu. Nah, saudara-saudara, dengan cara seperti itu, saudara-saudara, maka keunggulan daripada itu jaringan server yang dikonsepkan sebagai NES ya, Network as a Service ya, maka sisi kecepatannya diperoleh ya kecepatan. Kenapa? Karena setiap server tadi itu teralokasi secara spesifik untuk memberikan layanan secara spesifik ya. Mail server maka dibuatlah khusus gitu kan server untuk mail yang tidak dicampur dengan web server ya. Web server dibuat sendiri, data server dibuat sendiri ya. Kemudian application service dibuat sendiri ya. Sehingga integrasi-integrasi tadi itu merupakan bentuknya adalah infrastruktur ya. Nah, infrastrukturnya tentu adalah harus dibuat secara virtual. Kalau dibuat secara dengan hardware yang terpisah itu sangat mahal sekali, ya. Sehingga dibuatlah konsep virtualisasi dari masing-masing service tadi itu, ya. Nah, dengan cara seperti itu sudah maka optimized network operation diperoleh, ya. Optimalisasi kerja server itu diperoleh, ya. Kemudian itu manajemennya juga otomatis kan semakin semakin itu pengelolaannya ya itu dalam arti pengaturan ya itu semakin efisien ya. Kemudian juga dari sisi kebutuhan hardware-nya juga semakin sedikit ya. Kemudian juga fleksibilitasnya juga semakin bagus ya. Kemudian juga itu prediksi daripada itu pengelolaan anggaran ya itu bisa dicapai ya dari
enam aspek ini gitu kan dengan NEAS gitu kan, itu maka mendapatkan banyak sekali keuntungan, ya seperti itu. Nah, saudara-saudara, kita lanjutkan. Nah, bagaimana NES itu didevelop, ya dibangun. NES develop ini dengan konsep namanya cloud computing. Ya, cloud computing itu berbasis dari virtualisasi. Ya, jadi infrastruktur daripada server ini dibuat cloud ya secara tervirtualisasi sehingga masing-masing daripada service tadi itu yang didefinisikan ya. Sebagai contoh adalah mail service, web service, data service ya, atau juga data storage, semua itu kita buat virtualisasi di dalam server yang sama secara fisikal. Tapi secara virtually berbeda-beda. Nah, sehingga apa? Sehingga resource daripada jaringan itu semakin semakin bermanfaat, semakin semakin optimal kinerja daripada server. Karena seperti kita ketahui saudara, untuk membangun server ini sangat mahal sekali, ya, sangat mahal sekali dari secara infrastruktur ya, dan juga dari sisi perawatan atau juga maintenance seperti itu. Sehingga apa saudara? Sehingga dengan cara virtualisasi itu diperoleh efisiensi yang sangat tinggi. Ya, kita sebagaimana kita ketahui bahwa virtual network itu adalah jaringan secara virtual, ya, yang bisa kita rancang di dalam satu server yang sama, ya. Sehingga kenapa? Itulah keuntungan daripada teknologi digital, ya. Teknologi digital itu bisa kita buat kopinya, ya, bisa kita buat replikanya, ya. Jadi satu jaringan direplika ya dalam bentuk yang lain-lain itu adalah virtualisasi, ya. Jadi satu jaringan direplika ke dalam bentuk-bentuk yang lain, ya, seperti itu. Sehingga keuntungannya adalah satu dari scalability, ya, pengembangan jaringan itu juga sangat mudah, ya. Scalability-nya jadi semakin scalability dalam arti ekspansi daripada penggunaannya, ya, dan juga kemampuannya itu semakin bisa dilakukan, ya. Cost effectiveness sudah pasti kan, karena dengan satu server dengan konsep virtualisasi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan alokasi service yang dibutuhkan itu semakin juga semakin didukung. Kemudian juga meningkatkan keterandalan, improve reliability, ya. Dengan itu satu server maka kita bisa mengendalikan semua service-service yang berbeda-beda, ya. Sehingga apa? Sehingga meningkatkan keterandalannya, ya, dan juga meningkatkan agility, ya. Agility ini meningkatkan itu ketangkasan, ya, ketangkasan dalam arti jaringan komputer ini adalah meningkatkan ketangguhannya, ya, ketangguhannya untuk melakukan layanan, ya. Sebagaimana kita ketahui saudara-saudara, layanan itu tidak boleh berhenti, ya, tidak boleh berhenti. Server sebagai pelayan tidak akan berhenti. Cuma masalahnya server itu terbatasi, ya. Satu server diakses oleh 1 juta orang. Nah, itu kan apa saudara-saudara implikasinya? Itu kan makan bandwidth, ya, makan processing itu datanya, ya, bandwidth dan processing datanya itu mengakibatkan namanya latensi, ya. Sehingga apa? Di dalam server itu terjadi namanya antrian, ya, antrian pelayanan. Nah, dengan scalability yang sangat ditingkatkan tadi itu, ya, antara jumlah yang mengakses dengan kapasitas server itu bisa ketemu, ya, yang namanya itu waktu antrian, ya, queuing time. Waktu antriannya bisa kita perpendek, ya, dengan cara apa? Dengan cara scalability daripada server ini kita tingkatkan seperti itu, ya. Nah, berarti untuk uh, merancang network as a service, maka tantangannya ini juga harus kita hadapi, ya. Jadi itu sebagaimana kita ketahui sudah saudara kan, itu infrastruktur daripada jaringan komputer itu kan itu sebetulnya adalah terbatasi oleh provider, ya. Maka kita harus bisa melakukan satu konsep migrasi, ya, migrasi infrastruktur, ya. Jadi semua service-service yang kita miliki ini kita migrasikan dalam satu infrastruktur yang sama, ya, yang dikonsepkan dengan cara cloud atau juga virtual network tadi itu, ya. Kemudian karena ini berbagai macam service di dalam satu server, maka security ini harus kita tingkatkan. Tidak boleh security ini, Pak, saya sudah memiliki satu server yang tercloud, ya, di dalam bentuk cloud computing, virtual private network, ya, karena sudah terkafling satu sama lain. Nah, berarti apa? Masing-masing ini harus kita jaga dengan security, ya, security networks, ya.
Sehingga apa? Sehingga security ini mulai dari level jaringan sampai di level service sampai di level pengguna kan itu bisa kita pastikan terjaga ya. Nah, oke. Nah, saudara-saudara, ini sangat penting ya kan bahwa itu NES ini gitu kan harus juga ada yang namanya itu konsep SASE ya, SA atau SASE ya. SASE ya. Jadi adalah Secure Access Service Edge ya. Di mana itu jaringan yang kita rancang di dalam NES ini kan itu harus ada secure access ya. Secure access ini memastikan bahwasanya ya, mohon maaf. Secure access ini memastikan ya kan bahwasanya mulai dari pengguna sampai ke dalam jaringan itu terjamin keamanannya ya. Untuk terjamin keamanannya maka apa? Maka saudara-saudara, maka harus dirancangkan protokol-protokol yang pendukungnya ya. Secure web gateway ya, zero trust network access itu harus semua kita pasang di dalam service NES ini ya, supaya mendukung kepada penguatan jaringan security jaringannya ya. Nah, kemudian saudara-saudara itu kalau itu bisa kita pastikan ya kan di dalam uh, konsep SASE ini ya, SE ya atau SASE ini gitu kan dengan software defined ya wireless area network ya, maka capability-nya atau kemampuannya juga semakin meningkat ya. Elastic networks ya bisa digunakan untuk mendukung broadband ya, 5G ya, kemudian juga untuk satellite ya, kemudian juga teknologi-teknologi aplikasi-aplikasi juga bisa dipasang di situ ya sebagai layanan ya. Kemudian juga meningkatkan itu keamanan gitu ya. Kemudian juga meningkatkan AI ya, power operation ya, sehingga autonomous digital experience management gitu kan itu semakin meningkat ya, sehingga meningkatkan kemampuan AI ya di dalam implementasinya ya. Oke, saudara-saudara, ada pertanyaan ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditulis di dalam forum ya, karena video ini akan saya unggah di dalam forum ya. Nah, saudara-saudara, kalau begitu bagaimana strategi kita menerapkan NES ini dalam instansi atau lembaga ya? Maka kita harus bisa membuat satu konsep ya kan yang namanya adalah konsep implementasi ya, konsep penerapan. Konsep penerapannya ini kan mulai kita definisikan bisnis objektifnya ya, apa tujuan daripada bisnis yang kita rancang dalam lembaga atau institusi yang kita kerjakan saat ini ya. Kemudian pemetaan current infrastructure ya, jadi pemetaan infrastruktur pendukungnya. Selama ini kita menggunakan server ini apa saja, untuk apa saja. Nah, terakhir adalah IT budget ya. Karena ujung-ujungnya adalah ini adalah harus ada anggaran yang cukup ya kan untuk merealisasikan ya kan NES ini ya dalam satu lembaga atau instansi. Sehingga kalau misalkan kita berhasil memetakan tiga hal ini gitu kan, bisnis objektif, current infrastructure dan IT budget, maka kita itu sudah berhasil ya kan membuat satu konsep rancangan implementasi ya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah meningkatkan layanan ya. NES itu ujung-ujungnya adalah meningkatkan layanan semakin cepat, semakin mengurangi namanya queuing time ya, waktu antrian ya, karena itu bisa berdampak kepada latensi ya. Jadi kalau misalkan instansi Anda adalah provider aplikasi yang memberikan layanan yang cepat ya, itu maka Anda pasti akan disukai ya. Di aplikasi Anda akan semakin dibutuhkan ya. Berbeda kalau kita menggunakan aplikasi, lambat sekali aplikasinya dalam memproses pull request yang kita butuhkan. Itu akhirnya orang jadi males, orang jadi itu nggak suka ya, jadi kesel ya, jadi sebel gitu kan. Kenapa ya? Karena tidak cepat ya. Kenapa tidak cepat? Karena tidak didukung oleh konsep service ya yang berorientasi kepada QoS ya, high QoS, high quality of service ya, speed ya, seperti itu. Kemudian dari sisi network infrastructure kan itu semakin efisien ya, sehingga IT staff-nya juga yang dikerjakan itu mengerjakan yang mengelola gitu kan itu juga semakin semakin komprehensif ya kan, dia tidak bekerja pada server-server yang terpisah ya, antara mail server, web server, data server, application server gitu ya, dan service-service yang lain seperti itu ya.
sehingga cost-nya juga semakin ditekan seperti itu. Ya, oke, saudara, ada pertanyaan ya? Oke, oke, saya sudah membaca itu. Oke, oke ya. Saya juga sudah membaca daripada jawaban dari diskusi deh, dari teman-teman Anda ya. Ada Anas Mukodas, ada Septi Harbi, ya ini bagus ya, bagus sekali ya. Oke, urainya juga sangat bagus ya. Dan cukup lengkap ya. Silakan Anda nanti menambahi ya. Ada juga Muhammad Khairul Anwar ya. Ada juga Mailina Dewi. Ya, sangat bagus sekali ya. Silakan ditambahkan gitu ya. Pengertian definisi dan juga manfaat daripada nas ini di dalam kolom diskusi ini ya. Insya Allah minggu depan saya lanjutkan untuk penjelasan UAS ya. Selamat berakhir pekan, saudara-saudara. Selamat belajar ya. Kita ketemu di ujian akhir semester ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.